Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku MTS Surya Buana, kembali lagi dalam channel YouTube Matsa Surba dalam pembelajaran PPKN kelas 9 bersama Bu Miftah. Pada pertemuan kali ini Bu Miftah akan menjelaskan kaitannya dengan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membacakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita berikan bermanfaat bagi kita semua anak-anak. Oke, kita langsung saja. Kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yakni mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, kaitannya dengan menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kaitannya dengan tanggung jawab dan jiwa persatuan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah diharapkan siswa dapat menyebutkan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi diharapkan semuanya bisa menghafalkan alinea 1 sampai alinea keempat sehingga bisa menyebutkan makna dan pokok pikiran tersebut. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan pokok pikiran dalam pembukaan seperti yang tercantum dalam tujuan yang pertama tadi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan termasuk sila Pancasila keberapa setiap alinea tersebut. Nanti akan kita sebutkan setiap alinea ini termasuk sila keberapa. Kalian perhatikan, kalian simak baik-baik ya nak ya. Karena kemarin sudah kita jelaskan kaitannya dengan makna alinea pembukaan, sekarang kaitannya dengan pokok pikiran. Nah, pokok pikiran yang dimaksud pokok pikiran ini adalah yang dikaitkan dengan setiap sila Pancasila. Jadi nanti alinea 1 sampai alinea keempat itu termasuk dalam sila keberapa. Kita awali dengan membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea pertama. Di situ disebutkan dalam isinya yakni bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, dalam alinea pertama ini tercantum kaitannya dengan pokok pikiran yang akan kita kaitkan dengan sila Pancasila. Kalau kita lihat pokok pikiran dalam alinea pertama ini bunyinya adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Maka dari itu pokok pikiran pada alinea pertama ini adalah termasuk sila ketiga karena pokok pikirannya adalah kaitannya dengan persatuan. Maka di sini dituliskan termasuk sila ketiga. Jadi kalau yang ditanyakan pokok pikiran alinea pertama, kalau dikaitkan dengan Pancasila, maka isi dari sila ketiga kaitannya dengan persatuan. Alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Nah, ini kalau kemarin kita kaitkan dengan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kaitannya dengan cita-cita bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita kaitkan dengan pokok pikiran, yakni kaitannya dengan negara itu hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga kalau dituliskan pokok pikiran alinea kedua ini adalah kaitannya dengan keadilan sosial. Maka kalau kita cantumkan dengan Pancasila termasuk sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, alinea ketiga. Bunyinya sebagai berikut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini isi dari alinea ketiga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sedangkan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sehingga Bung Miftah tuliskan pokok pikirannya adalah kaitannya dengan kedaulatan rakyat. Masih ingat arti kedaulatan rakyat, nak? Kedaulatan berasal dari kata daulat yang artinya memiliki kewenangan tertinggi suatu negara. Karena ini digabungkan dengan kedaulatan rakyat, maka kewenangan tertinggi suatu negara berasal dari rakyat. Maka Bung Miftah sambungkan dengan Pancasila, yakni sila ke-4, kaitannya dengan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, ini agak panjang tapi Bung Miftah singkat ya nak ya. Jadi bunyinya adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan seterusnya. Ini adalah bunyi alinea ke-4. Kalau kita ambil kesimpulan kaitannya dengan pokok pikiran alinea ke-4 ini adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga pokok pikirannya adalah kaitannya dengan ketuhanan, yakni sila pertama. Tetapi karena dikaitkan dengan kemanusiaan, maka Bung Miftah tuliskan pada pokok pikiran alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang keempat ini adalah termasuk sila ke-1 dan sila kedua. Nah, ini kaitannya dengan pokok pikiran mulai alinea 1 sampai alinea ke-4. Setelah Bung Miftah jelaskan, silakan kalian menjawab pertanyaannya Bung Miftah. Ini ada satu soal kaitannya dengan materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yakni silakan kalian jelaskan apakah hubungan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu dengan Pancasila. Hubungannya seperti apa? Silakan kalian jelaskan secara jelas. Silakan boleh ditulis di buku tulis atau diketik di Word, nanti kalian kirimkan ke tugas GC pertemuan sekarang. Nah, sekian yang bisa Bung sampaikan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan boleh langsung ke Google Classroom. Sebelumnya Bung Miftah akan memberikan kesimpulan bahwasannya pada pertemuan kali ini kita sudah mempelajari kaitannya dengan pokok pikiran alinea 1 sampai alinea ke-4 kaitannya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, semoga bermanfaat anak-anak, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan supaya tetap bisa mengerjakan tugas yang Bung Miftah kasih ke kalian. Sekian dari Bung Miftah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.